Pacar saya, Oliver Adams, adalah seorang petinju dan memiliki nafsu seksual yang kuat. Sebelum setiap pertandingan, dia memaksaku berhubungan seks dengannya. Mengklaim itu membantu mengurangi stres dan memungkinkan dia untuk mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan kejuaraan. Sebagai seorang perawat profesional, saya tidak bisa mentolerir perilaku ini lagi. Jadi saya mengakhiri hubungan kami dan mengejar studi di luar negeri. Setelah kepergianku, karir tinju profesional Oliver menjadi menukik tajam, menyebabkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 tahun kemudian, kami bertemu lagi, dan dia mencari keahlianku dalam pengobatan otot dari dalam. Sejak saat itu, saya menjadi terkenal di dunia olahraga sebagai perawat ulung, meremajakan para atlet yang pensiun dan membantu mereka kembali sehat untuk memenangkan kejuaraan sekali lagi. 3 tahun kemudian, saya pulang ke rumah setelah menyelesaikan pelajaran saya. Klub mengirim mobil khusus untuk menjemputku dari bandara. Kali ini, saya pergi ke klub tinju paling bergengsi di negeri ini. Klub yang sama di mana Oliver dulu tinggal. Namun, ia telah mengumumkan pensiunnya 3 tahun lalu. Jadi aku berasumsi aku tidak akan bertemu dengannya. Tiba-tiba, saat aku melangkah ke aula, aku melihat Oliver duduk di sofa. Oliver tidak tampak terkejut. Dia hanya memeriksa saya dari kepala sampai kaki dengan ketidakpedulian di matanya. Aku mengerutkan dahi sedikit dan berbisik pada Emery. Siapa yang menjemputku? Itu Oliver. Bukankah dia pensiun? Hubungan masa lalu kita dirahasiakan. Dan tidak ada yang tahu tentang hal itu saat ini. Dia sekarang pelatih. Ten. Adams adalah pilar klub kita, kata Emery. Saat kita sedang berbicara, Oliver berjalan di depanku di beberapa titik. Dia menatap saya dan berkata tidak bahagia. Kau tidak berubah sedikit pun. Emery terkejut melihat kami dan bertanya, kalian saling kenal? Oliver mendengus dan terlepas dari mata orang lain. Dia mencubit dagu saya dan berkata dengan provokatif, kau masih menikmati merayu pria seperti yang selalu kau lakukan. Aku mendorong tangannya menjauh dan berbalik untuk meninggalkan klub. Jika aku tahu dia masih pelatih, aku tidak akan pernah mengambil tugas ini. Namun, saat aku berbalik, seorang wanita yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan saya muncul di pintu. Itu masuk akal. Oliver punya kebutuhan seksual yang tak terpuaskan sehingga dia tak bisa bertahan tanpa seorang wanita. Wanita itu tampak familiar dengan saya dan menatap saya sewaktu dia masuk. Seorang perawat baru. Aku mendengar dia belajar di luar negeri, tapi mengapa dia masih terlihat seperti udik dia menghina saya? Ms. Caldwell, ini adalah Mr. Pacar Adams, Lamia Bates. Emery cepat turun tangan dan mengatakan padaku, mencoba untuk halus hal-hal di atas bagi saya. Saya melambaikan tangan, menunjukkan bahwa saya tidak peduli, dan bersiap untuk pergi. Kemarilah, Oliver memanggil Lamia. Suaranya memiliki sihir, dalam dan memerintah. Ketika saya berhenti, saya melihat Lamia berjalan ke arahnya dengan sepatu hak tinggi. Berdesakan ke pelukan Oliver. Aku tidak bisa menahan perasaan agak linglung. 3 tahun lalu, aku menjadi satu dalam pelukannya. Di pagi yang tak terhitung jumlahnya dan sudut rahasia. Hubungan kami harus tetap tersembunyi karena latar belakang keluarganya yang ketat. Dia telah berjanji untuk memenangkan kejuaraan dan secara terbuka mengakui kasih kita kepada dunia. Dia bersumpah untuk melindungiku seumur hidup. Memastikan aku tidak pernah menderita ketidakadilan atau keluhan. Namun sekarang, bahkan tanpa memenangkan kejuaraan, dia secara terbuka memeluk pacar barunya. Apa kau takut padaku? Oliver terus menghasutku, melemparkan pandangan menghina punggungku. Apakah Anda takut aku akan mengganggu Anda? Atau kau takut kau tidak akan mudah menghasilkan uang jika aku di klub? Amelia, kau penuh dengan dirimu sendiri. Aku mengepalkan tangan erat-erat, berjuang untuk menekan kemarahanku. Pria yang pernah bersumpah untuk melindungiku dari keluhan apapun sekarang mempermalukanku di depan semua orang. Beri dia kontrak. Oliver memerintahkan Emery.
Amelia, lihat baris terakhir. Jangan pikir ini tempat yang bisa kau datangi kapanpun kau mau. Bingung, Emery memberiku kontrak dan menjelaskan. Ms. Caldwell, Anda menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub. Jika Anda melanggarnya untuk alasan pribadi, kau harus membayar kompensasi. Saya tidak hanya akan menghadapi hukuman finansial, tapi prospek karir masa depan saya juga akan terpengaruh. Saya tahu bahwa jika Oliver ingin membuat hidup saya sulit di Kingfold, dia memiliki cara untuk melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, saya berbalik, menerima kontrak, dan dengan tegas menyatakan, aku tidak akan pergi. Lamia hanya bisa tertawa. Kalau begitu, kita harus menyambut anggota baru kita dengan baik. Oliver, bagaimana kalau mengadakan pesta? Oliver memegangi Lamia dalam pelukannya, berkata dengan penuh kasih. Apapun yang Anda katakan. Klub itu diberi hari libur. Dan semua anggota berkumpul di restoran. Tatapan curiga mereka tertuju pada saya sewaktu saya duduk di sudut. Meskipun Lamia menyebutnya pesta, sudah jelas dia berniat mempermalukanku. Duduk dengan angkuh di kursi tengah. Dia menyuruhku untuk menuangkan anggurnya. Perhatian semua orang beralih padaku. Bukankah itu Amelia, orang yang telah mengundurkan diri sebelum seseorang bertanya? Ku dengar dia dibunuh oleh klub saingan. Dia sebenarnya punya keberanian untuk kembali? Cemoohan lain. Beberapa mantan kolega saya mengenali saya dan mulai membahas karakter saya di antara mereka sendiri. Aku bisa menolak undangan Lamia dan pergi, tapi dengan begitu hanya akan membuat kelompok orang ini menganggapku bersalah. Harga diri saya tidak akan mengizinkannya. Jadi, saya murah hati menuangkan anggur untuk Lamia dan menyerahkannya kepadanya. Tiba-tiba, Lamia membuatku kesulitan. Ms. Caldwell, aku mendengar kau pernah mengkhianati Oliver. Bukankah tidak tulus jika hanya menuangkan segelas anggur? Keheningan yang berat menimpa ruangan, tanpa ada yang berani berbicara. Oliver menatapku dengan dingin seolah berusaha menembus diriku. Aku tersenyum dan berpura-pura tenang saat aku minum anggur. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melayani klub seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Roti panggang ini untuk Ten Adams. Mari kita kesampingkan dendam kita. Lamia mengangkat satu alis. Dan seseorang segera memberinya segelas anggur. Aku melihat Lamia, berpura-pura tersenyum. N.N. Bates, gelas ini untukmu yang mendukung Ten Adams dan membantu klub selama masa-masa tersulit. Setelah itu, saya cepat-cepat menghabiskan minuman itu. Lamia tertawa puas. Sementara Oliver tetap diam sepanjang waktu. Setelah aku minum 2 gelas anggur, pesta tiba-tiba menjadi meriah. Mungkin itu adalah niat Lamia, tapi banyak orang mendekati saya untuk bersulang. Aku benar-benar tidak bisa menahan minuman keras saya, terutama ketika dihadapkan dengan minuman berturut-turut. Namun, jika saya ingin tinggal di klub dengan damai, aku tahu aku harus minum minuman ini. Tiba-tiba, kenangan membanjiri kembali masa lalu ketika saya pertama kali bergabung dengan klub. Pada pesta perayaan, seseorang juga menggoda saya untuk minum. Kembali kemudian, Oliver akan berdiri untuk saya dan bahkan mengambil minuman atas nama saya. Tetapi sekarang, tidak seorang pun minum anggur atas namaku, aku sendirian. Sudut mata saya memerah karena alkohol. Dan wajah saya mulai blush marah. Yang lebih parah lagi, saya sadar kesadaran saya sedang menjauh. Ketika gelas anggur mendekati saya, aku mencoba mendorongnya menjauh dan perlahan mundur ke arah sofa. Kumpulan orang itu mengungkapkan kekecewaannya dan berupaya memaksa saya menelan minuman itu. Sudah cukup. Suara komandan menyela. Kerumunan yang gelisah segera berhenti tindakan mereka. Dan kesadaranku menghilang saat aku jatuh ke sofa. Dalam kebingungan, aku merasa seseorang menjemputku. Tapi visi saya terlalu kabur untuk melihat siapa itu. Aku tertidur, dan larut malam, aku terbangun kesakitan karena mimpi. Namun, sewaktu membuka mata, saya merasakan nyeri yang hebat di pinggang.
Saya menarik napas secara tidak sadar, dan ketika saya berbalik, aku melihat seorang pria akrab tidur di sampingku. Pada saat itu, aku membeku. Situasi yang terjadi di depan mata saya benar-benar membuat saya terkejut. Secara naluri, saya menarik selimut itu erat-erat di sekeliling saya. Oliver duduk, berjalan tangannya melalui rambutnya dengan ekspresi kesal. "Apa kau sudah gila?" Aku melototi dia, jelas marah di wajah saya. Oliver tampak terpana, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin. "Kau tidak menikmatinya tadi malam." Rasa malu membanjiri wajahku, membuatnya merah. Oliver mencela, "Atau mungkin ayahmu yang manis bisa memuaskanmu lebih baik." Tubuhku membeku, dan aku tidak tahu bagaimana Oliver telah mempelajari berita ini. Dia segera melihat reaksi ringan saya, bergegas ke arahku dengan kemarahan terukir di wajahnya. Urat-urat di dahinya berdenyut-denyut sewaktu dia dengan kuat mendorongku ke dinding. "Ini baru 3 tahun, dan kau sudah jatuh cinta pada pria lain. Apakah dia lebih baik di tempat tidur atau lebih kaya dari saya? Apa yang dia punya tapi aku tidak? Dan kenapa kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal?" Napas saya tersengal-sengal, dan mata saya secara tidak sadar berubah menjadi merah. "Oliver Adams, kau sangat mencintaiku. Tapi aku hanya orang yang lewat dalam hidupmu. Aku tidak layak berlama-lama di atas." Tiba-tiba, wajah Oliver menjadi gelap, dan dia tampak seperti ingin melahapku secara utuh. Mengenali ekspresi itu dari pertandingan tinju, aku sadar dia benar-benar marah. Ketakutan mencengkeram saya, dan saya secara naluri berusaha melarikan diri. Tapi dia mendesak saya dagu ke bawah, memaksa saya untuk melihat dia. Aku akan bertanya lagi, siapa dia? Saya menolak. "Biarkan aku pergi." Melihat bahwa aku begitu keras kepala untuk seorang pria, Oliver tertawa dalam kemarahan, wajahnya semakin memutar. Dia menarikku ke tempat tidur dan menatapku. "Aku tidak akan membiarkan Anda memilikinya mudah." Oliver memiliki kebutuhan seksual yang tak pernah puas dan energi yang tampaknya tak terbatas. Marah, aku mundur dan berteriak, "Kamu sudah dengan Lamia. Kau mengkhianati dia." Oliver menatapku dengan mengucapkan ketidakacuhan, namun dia tidak semakin maju. Sebaliknya, dia meraih kamera di meja samping tempat tidur dan berkata, "Tapi kau juga tidak mengkhianatinya." Inever diharapkan Oliver menjadi sangat gila 3 tahun kemudian. Dipenuhi dengan kemarahan, aku hendak kembali ke kamera ketika ia mendorong saya kembali ke tempat tidur. "Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa Anda bersedia untuk tidur dengan saya. Ini tidak akan mudah bagi Anda untuk pergi," katanya. Menghina, mengambil pakaiannya dari lantai, dan meninggalkan kamar hotel. Sambil memegangi selimut dan dada saya erat-erat, aku tak berdaya melihat sosok itu pergi. Saya tidak pernah mengantisipasi hal-hal akan mengambil gilirannya. Tepatnya, aku telah memahami kegilaan Oliver. Dia adalah seorang pria yang dikonsumsi oleh hasrat dan kekerasan. Dan sejak pensiun dari tinju profesional, bahwa semua permusuhan kita telah bergejolak dalam dirinya. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia telah menunggu saat ini untuk meledak. Berita Oliver membawaku pergi saat pesta menyebar dengan cepat, menyebabkan Stiramong anggota klub. Bergosip dan bisikan mengikuti kemanapun aku pergi, membuatku tidak nyaman untuk bekerja di klub. Untuk menghindari masalah, aku membuat upaya aconsius untuk bertemu Oliver. However, Lamia punya rencana lain. Suatu hari, sementara aku menyediakan terapi fisik untuk seseorang, Lamia removet sarung tinjunya dan menjelaskan mereka kepada saya. "MS Caldwell, bisa kau adu tinju?" Shebita. Aku terpana, tidak pasti akan niat Lamia. Yang lain di ruangan itu tampaknya memahami niatnya dan merangsangnya. MS Caldwell belajar tinju, jadi dia harus memiliki beberapa keterampilan dasar. Mengapa tidak memiliki friendly match? Lamia adalah petinju profesional. Menerima undangannya pasti akan meminta masalah. Sama seperti aku akan menolak Lamia Chami Interje.
Ini hanya pertandingan persahabatan. Tolong jangan berpikir terlalu buruk tentang Bang Caldwell. Aku memaksa tertawa dan menjawab, tidak, aku hanya khawatir kau tidak akan menikmatinya. Mungkin kau bisa bermain dengan Emmer instead. Tidak akan pergi terlalu keras. Dia tampak yakin akan kemenangan. Sikapnya menunjukkan dia tidak akan menerima penolakan. Yang lain mulai menyemangati kami. Sabar menunggu untuk menyenangkan. Terjebak dalam dilema, berkerut alis saya. Tampaknya menerima kecocokan ini adalah satu-satunya pilihanku. Aku mengenakan sarung tinju dan dengan hati-hati mempertahankan kekuatan Lamia. Setelah dia melangkah ke dalam ring, aku mengubah bentuk menjadi orang yang berbeda. Menunjukkan agresi yang bertentangan dengannya sebelumnya tampaknya sopan komentar tentang tidak akan terlalu keras pada saya. Aku terus-menerus dipaksa. Basah kuyup keringat dalam beberapa saat. Ms. Caldwell, aku mendengar bahwa kau baik menggoda. Bahkan dengan ayah yang baik, you still mencoba merayu Oliver. Orang lain mungkin berpikir tinggi dari Anda, tapi kau hanya penggoda, Lamia dicela. Kata-kata Lamia membuatku marah. Saat aku akan melawan, sebuah hook kiri dari Lamia membawaku jatuh ke tanah. Meskipun perlengkapan pelindung, benturan itu membuat kepalaku pusing. Melindungi wajahku dengan lenganku, aku mencoba melindungi diriku. Tapi Lamia terlalu mengawasinya untuk mendapatkan lebih banyak sasaran. Meskipun aku kurang pengalaman praktek, aku sudah belajar banyak keterampilan tinju dari nursing work saya sebelumnya dengan Oliver. Jadi, sementara Lamia membiarkan Herguard bawah, aku cepat-cepat berguling ke samping dan memukulnya. Namun, sebelum tinju aku menghubungkan, dia menutupi wajahnya dan berteriak keras. Kebingungan meliputi saya ketika saya mengatakan bahwa saya sangat kejam dan mengabaikan persahabatan rekan kami. Ms. Caldwell, itu karena Oliver memilih saya bahwa Anda memperlakukan saya jungkir balik. Aku cukup bodoh menganggap dia sebagai teman. Tapi aku tidak berharap aku akan mengganggu Anda. Apa kau serius? Aku tidak mencoba untuk protes. Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, aku melihat Oliver Rush memasuki ring, menahan Lamia. Siapa yang berbaring di tanah? Saya secara alami beat kembali kata-kata saya. Aku tidak tahu kapan Oliver punya Arrivedor berapa banyak pertandingan yang telah dilihatnya. Namun, melihat koncernedek sesi Oliver ketika ia bertanya apakah Lamia sakit, aku tahu semuanya tidak berarti. Lamia terbaring di pelukan Oliver, diam-diam terisak-isak. Dan aku seperti wanita lain yang menonton lelucon ini. LT membuatku muak, tidak hanya tindakan mereka, tapi juga keterlibatan saya sendiri dalam lelucon ini. Duduk di ruangan untuk sementara, kiri. Tidak diketahui oleh siapapun bertanya apakah aku merasa pusing orif wajah saya sakit. Semua orang di luar, Lamia. Ini menjadi jelas bahwa ini adalah niatnya. Dia bermaksud untuk meninggalkan dia di luar sana untuk memutar angin dan menghancurkan reputasi saya. Merasa lelah, aku menatap langit-langit, tiba-tiba teleponku berdering. Kita bertemu di tempat biasa jam 7 malam ini. Tampaknya Caesar sudah tahu pertemuanku dengan Oliver. Diam-diam, saya menjawab, oke. Lalu aku mengesampingkan emosiku yang kacau, mengumpulkan pakaianku, dan menuju ke AC Senhowe. Air panasnya menyengat sedikit sewaktu mengalir deras ke muka saya. Tapi aku sedikit memperhatikan lukanya. Pikiranku sibuk dengan menyusun strategi untuk menghindari pertanyaan Caesar. Di tengah-tengah cuci tangan, aku mendengar suara gemerisik datang dari luar pintu. Tapi aku tidak bisa melihat siapa itu. Namun, setelah kembali ke kamar setelah mandi, El melihat kotak obat anti radang ditempatkan di bangku, hanya ditemani oleh ponselku. Aku ingat dengan jelas ponselku tersimpan dalam ranselku. Hati-hati dikonsumsi saya sebagai surveyor ruangan. Tetapi tidak ada seorang pun dalam pandangan dan tampaknya seolah-olah tidak ada yang pernah ke sana sebelumnya. Saya tiba di restoran sesuai jadwal pukul 7. Caesar sudah ada di sana. Saat Lentredan mengambil tempatku di dekat pintu, dia menatapku dengan acuh tak acuh.
Anda berjanji bahwa Anda tidak akan bertemu lagi? Kata Caesar. Saya menundukkan kepala dan menjawab dengan jujur. Itu kecelakaan. Expect dia untuk masih berada di klub. Caesar tetap diam untuk sementara waktu. Dan berat dari kehadirannya yang menindas kejahatan dari apa yang aku alami sebelumnya dengan Oliver. Aku berbicara. Dia melihat orang lain. Elle tidak berpikir dia akan ingin seseorang yang telah mengkhianatinya. Caesar menatapku dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Tekanan tak terlihat di udara, menyebabkan keringat manik-manik pada backclenching tangan saya erat-erat. Elle responde tegas. Juga tidak menginginkannya. Caesar mengangguk puas. Jangan kecewakan aku. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Saya mengangguk dan menjawab, ya. Lalu Caesar pergi. Begitu dia pergi, suatu gelombang lega menyelimuti saya. Melirik makanan yang merangsang selera di depanku. Aku sudah siap untuk menikmatinya ketika tiba-tiba seseorang meraih lenganku saat aku hendak mengambil makanan. Terkejut, aku berbalik dan terkejut melihat Oliver berdiri di sana. Di mana dia? Oliver marah besar, dan amarahnya hampir meledak. Sesaat bingung, aku cepat tenang dan menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi kenapa kau di sini?" Tanpa peringatan, Oliver mencengkeram leherku erat-erat. Kata-katanya mengalir melalui gigi. Mereka bertanya padamu, di mana dia? Kesadaran menyadarkan saya bahwa Oliver adalah orang yang memeriksa ransel saya dan meninggalkan obat itu. Aku menarik pergelangan tangannya dan membalas. Dia tidak ada di sini. Kau ingin mencekiknya? Silakan. Oliver sangat marah, hampir kehilangan kendali. Namun, dalam masalah kedua dia melepaskan tanganku dan mengambil langkah mundur, tampak tak berdaya. Bersandar di meja, aku terbatuk keras. Dia meninggalkan sidik jari di leherku. Orang gila ini hampir membunuhku. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras. Aku berbalik dan melihat Oliver membalikkan meja dalam ledakan amarah. Makanan lezat yang dulu sekarang hancur di depan mataku. Madman termakan oleh amarah. Bahkan tidak mau makanan hangat. Aku hampir mengutuk ketika ia presegis bibir ditambang. Ciuman itu sengit, tanpa ani. Darah menetes dari sudut mulutku saat aku terkatup untuk udara, dengan lemah menghantam punggungnya. Saya merasa seperti ikan tak berdaya di papan yang dipotong. Tanpa ampun dibantai olehnya. Amelia, kau membuatku melakukan ini. Dia berkata dalam ketidaksadaran sesaat saya karena kekurangan oksigen. Kemudian, semuanya menjadi gelap seperti aku benar-benar kehilangan kesadaran. Namun, ketika aku bangun, aku menemukan bahwa Oliver benar-benar gila. Aku dipenjara di rumah Oliver. Awalnya, aku berjuang melawan itu kerinduan sengit untuk melarikan diri dan melaporkan orang gila ini kepada polisi. Namun, Oliver telah mengikatku di tempat tidur, membuktikan semua usaha sia-sia. Selama hari-hari penahanan, dia tidak pergi ke klub dan tetap di sisiku dari pagi sampai malam. Lambat laun, suara saya menjadi serak dan kelelahan menimpa saya. Dia mulai memberi makan saya makanan dan air, kadang-kadang bahkan mengawasi saya secara pribadi ketika saya mandi. Dalam beberapa hal, ia masih tetap ternoda hati nurani, menjaga kemiripan kemanusiaan saya. Tapi hari-hari ini berlangsung lama. Waktu menjadi sebuah konsep abstrak. Dan setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setelah beberapa hari, kepatuhan saya untuk memperpanjang rantai, memberikan Mesome kebebasan untuk bergerak di sekitar ruangan. Akan tetapi, kegelapan dalam pemenjaraan saya tidak berubah. Oliver kembali normal. Dia biasanya meninggalkan makanan dan air sebelum berangkat dan pulang ke rumah pukul 7 malam. Untuk makan malam. Dia satu-satunya kontak saya dengan dunia luar. Namun, setiap hari, dia mempertanyakan identitas pria yang aku temui di restoran. Tapi aku menolak untuk menjawab. Amelia, tinggalkan dia, kumohon. Jika kau ingin uang atau status, aku bisa memberikannya padamu. Oliver memohon.
Tapi tidak peduli berapa banyak ia mencoba untuk membujukku, aku tetap tutup mulut. Kesabaran memudar, dan amarah berubah menjadi ketidakpedulian. Ketidakacuhan dia menjadi sekering yang membuat saya gila. Ada malam-malam ketika kami berbaring di Bedenfeld dalam keheningan, tanpa bertukar kata asing le. Hari demi hari, saya melihat motivasi saya dan kemampuan saya untuk merasakan hal ini. Bahkan ketika dihadapkan dengan Oliver, syum konsiliasi di tempat tidur. Aku tidak lagi menumpahkan air mata atau menunjukkan kemarahan. Hatiku gemelehan. Namun, Oliver berpikir bahwa ini adalah bentuk perlawanan baru. Dalam rangka mengekspos trik saya, ia bahkan membawa Lamia ke rumahnya. Lamia pada awalnya terkejut dengan smartness Oliver. Tapi ketika dia melihat hikes di tubuhku, kecemburuannya mengalahkan semua akal sehat yang dimilikinya. Saya melihat Oliver sekali lagi mengikat saya ke tempat tidur, merasa bingung. Oliver kemudian menahan Lamia dalam pelukannya. Andy mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan untuk dia. Anggur tumpah ke jemuran mereka. Gelak tawa memenuhi udara, bercanda. Kau begitu nakal. Jangan sentuh aku, Lamia bilang. Aku tahu mengapa Oliver mengikatku. Dia pikir aku akan gila untuknya. Namun, tidak perlu untuk itu atau karena aku tidak akan merasa cemburu, absurd, atau emosi lainnya. Dalam diriku, ada. Hanyalah mati rasa. Aku menatap dengan sedih pada mereka, dan Oliver juga mengarahkan matanya pada tatapan kosong saya. Perlahan, ekspresinya berubah dari kebulatan tekad menjadi kebingungan. Kemudian menunggu dan bahkan sedikit ketakutan. Tiba-tiba, Lamia jatuh ke lantai, berteriak. Oliver tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri saat ini. Dia bergegas dan melepaskan chain hat yang mengikat saya. Melihat cemas pada wajah mi expressionless. Amelia, lihat aku. Lihat siapa aku. Oliver memohon. Tetapi, saya tetap tidak tanggap. Oliver tangan yang gemetar sedikit. Lamia mengatasi kemarahan. Mendekati dan berbicara dengan genit. Oliver tidak membuang waktu Anda pada wanita ini. Mari kita lanjutkan. Keluar! Oliver berteriak pada Lamia. Keluar dari sini sekarang juga. Itu adalah pertama kalinya Lamia melihat Oliver kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia telah mengumpulkan pakaiannya dan bergegas keluar. Oliver memelukku dengan hati-hati dan mengguncang tubuhku yang tak sadarkan diri. Amelia, bicaralah padaku. Oliver membawaku ke psikiater. Siapa yang mendiagnosa saya dengan depresi berat dan memperingatkan bahwa penindasan diri yang terus-menerus dapat mengakibatkan kehancuran. Psikiater menjelaskan, orang tidak bisa tiba-tiba terisolasi, terutama di ruang tertutup dengan hanya satu orang. Setiap orang normal akan gila. Wajah Oliver terheran-heran mendengar ini, mendorongnya untuk menghukum dirinya di depan dokter. Prihatin, psikiater menyarankan. Menurut pendapat saya, ini akan menjadi yang terbaik untuk Anda untuk menjaga jarak dari dia sampai she recovers dari rasa sakitnya. Tidak. Oliver langsung menolak. Aku tidak akan membiarkan dia pergi dari pandanganku lagi. Psikiater itu menggelengkan kepalanya. Berdasarkan analisis saya terhadap MS Caldwell ini, keadaan psikologis jauh di lubuk hati. Dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Oliver berdiri membeku, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Keheningan menyelimuti ruangan. Dengan Oliver yang akhirnya mengepalkan tangannya dan membiarkan mereka jatuh terpincang-pincang di sisinya. Dengan lemah, Oliver bertanya kepada dokter, "Kau akan membantunya kembali normal, kan?" Psikiater itu menjawab, "Selama kalian berdua tidak bertemu, aku percaya MS Caldwell will akhirnya akan sembuh." Dengan enggan, Oliver menatapku dan kemudian meninggalkan sanatorium sendirian. Setelah memastikan dia pergi, psikiater itu kembali ke bangsal dan berkata padaku, "MS Caldwell, dia sudah pergi." Saya mengangguk dan menjawab, "Beritahu Caesar bahwa aku telah melakukan apa yang dia minta."
Caesar puas dengan tindakanku sebagai hadiah. Dia mengatur agar ibuku ditempatkan di panti jompo kelas atas. Ketika ibu saya melihat saya, memar tertutup, dia tidak bisa membantu tetapi tersedak. Amelia, aku minta maaf. Aku sudah menyeretmu. Aku memeluk ibu aku erat-erat, akhirnya melepaskan pentuk dalam hatiku. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku berkata. Ibu dengan lembut membelai punggung saya, menghapus air mata pahitku. Hari-hari bersama dengan ibu saya mulai menyembuhkan luka di hati saya. Tapi perasaan kekosongan yang tak bisa dijelaskan masih ada dalam diriku. Psikolog mengatakan kepada saya bahwa Oliver akan diam-diam datang mengunjungi saya. Penyelidikan tentang keadaanku dari jauh. Setiap kali aku mengetahui ini, rasa sakit yang tajam akan menembus dadaku, mengisi lubang dengan emosi pahit sekali lagi. Tidak dapat memahami sifat sejati dari perasaan ini, lalu menghubungkan rasa sakit untuk bersalah terhadap dia. Ibuku sepertinya merasakan aku. Perjuangan internal dan mencoba untuk menghindari hubunganku dengan Oliver beberapa kali. Tapi aku menolak untuk membicarakannya dengan dia. 2 bulan berlalu tanpa insiden. Berpikir bahwa Oliver dan aku sudah putus hubungan. Namun, aku tidak pernah berharap bahwa suatu hari hidupku akan menjadi kacau lagi karena dia. Dalam lingkaran olahraga, skandal seks menyebar seperti api. Video pribadi dengan gambar dikaburkan diposting. Meskipun sudut video tidak terlalu mengungkapkan, hal itu menyiratkan bahwa pria dan wanita yang terlibat berhubungan seks. Berita terkini dan eksklusif. Hubungan intim antara perawat dan mantan petinju bintang terungkap. Ini sulit dipercaya. Tato di punggung pria ini sangat unik. Elle merasa dia seorang petinju pensiun dengan kekerasan. Kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Itu konyol. Mungkinkah itu tidak masuk akal? Semuanya begitu jelas. Pada saat Elle melihat berita, postat ini sudah menjadi topik yang paling sensitif. Aku jelas ingat video di T-Post. LT ditangkap oleh kamera pengawas pada malam ketika Elle sedang mabuk. And Oliver telah menggunakannya untuk mengancam saya. Kenapa dia melakukan ini? Dia tidak let me pergi. Apa dia berbohong padaku? Rasanya seolah-olah seluruh dunia sudah gila. Namun, tak lama kemudian, saya dikejutkan lagi oleh sekeping berita lain. Lamia memperbarui Twitternya, menuduh saya sebagai majikannya yang tidak ikut campur dalam hubungan mereka. Dia bahkan menyertakan foto Hair berpura-pura dipukul olehku selama pertandingan persahabatan kami di boxing ring. Aku kenal perawat ini. Dia diperbaiki. LT tampaknya dia digunakan untuk bekerja closely untuk klub 3 tahun lalu. Mari kita menggali ke dalam dirinya. Amelia Caldwell, lulusan dari Kingfolk University mengambil jurusan olahraga dan pendidikan fisik. Ditugaskan ke sumur. Klub terkenal tepat setelah lulus. Rumor khas itu bahwa dia menggunakan kecantikannya untuk memanjat tangga dan berselingkuh dengan petinju in private. Tapi mereka mendengar dia kemudian menemukan seorang ayah baru dan membuang Oliver. Sekarang, dia akan kembali padanya. Dasar tak tahu malu. Mereka berdua tak tahu malu. Mereka layak satu sama lain. Lamia, jalan terus. Elle mendukung Lamia dalam mempertahankan Heritage dan membawa 2 bawah. Gelombang besar kritik membanjiri internet, dengan banyak orang yang mengutuk masa lalu dan tindakan saya. Hanya ketika aku merasa benar-benar hilang, aku mendengar keributan tidak jauh. Saya melihat sekumpulan orang asing berkumpul di pintu masuk sanatorium. Banyak dari mereka memiliki kamera. Siaran langsung dari TKP, sambil melambaikan spanduk merah dan berteriak, "Bitcome sini! Aku telah dikenai sanksi." Dokter sanatorium bergegas ke TKP untuk memulihkan ketertiban. Aku ketakutan dan dipenuhi kekacauan. Apakah salah? Apakah itu semua salahku? Air mata mengalir di wajah saya. Pikiranku kacau. Dan pikiranku dipenuhi dengan tuduhan dari semua orang. Anda tidak diizinkan untuk menghakimi Amelia. Saat itu,
Suara yang familiar menarikku keluar dari keputusasaan. Aku keluar dari jendela dan melihat ibu saya yang menderita kondisi jantung melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Kau tidak tahu tentang Amelia. Amelia. Dia melakukan itu semua untukku. Seru ibu saya. Namun, jika tidak ada pelanggaran hukum, suara ibu saya tampak begitu lemah. Telur masuk melalui pintu dan mengenai kepala ibuku. Itu ibunya si Jalang. Pukul dia. Telur yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan pada ibuku. Siapa yang melindungi dirinya dalam ketakutan dengan kokoh? Amelia tidak bersalah. Dia menyatakan. Tidak tahan lagi, aku bergegas untuk melindungi ibuku. Tapi saat aku akan melakukannya, dokter menghentikanku dan berkata, "Kau tak perlu keluar." Aku tersentuh dengan seluruh kekuatanku. Bagaimanapun juga dokter berteriak, "Ini sesar sorder." Aku telah melakukan segalanya untuk sesar, dan sekarang ibuku dalam bahaya. Kenapa bisa mengabaikannya? Kutancapkan gigiku ke tangan dokter agar dia melepaskan cengkeraman rasa sakitnya. Merebut kesempatan, aku membebaskan diri dari pengekangnya dan berlari ke arah pintu sanatorium. Amelia T. Seseorang di keramaian mengangkatku dan dengan cepat mengangkat kamera mereka untuk mengambil foto. Itu dia nyonya. Tangkap dia. Amelia. Ibu saya memanggil saya untuk kembali. Tapi aku menutup telinga. Aku memeluknya erat-erat, menggunakan tubuh rabun jauh untuk melindunginya dari serangan gencar rumor. Telur berbau busuk turun hujan di dahi saya. Dengan air mata mengalir di wajah saya menghibur ibu saya. Jangan menangis, atau itu akan memperburuk kesehatan Anda. Tiba-tiba, suara rem yang melengking terdengar. Apa yang kau lakukan? Roa Rebor Oliver menangkap perhatian semua orang. Kamera segera bergeser ke arahnya saat ia muncul dari kar dikelilingi oleh kerumunan. Mr. Adams, tolong jangan keluar. Mendesak penjaga keamanan di mobil, mencoba untuk menghentikannya. Ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk bertindak. Namun, ketika Oliver melihat saya menutupi telur, matanya langsung berubah merah. Dia menghancurkan kamera yang dipegang tinggi ke tanah dan merobohkan penonton dengan satu pukulan. Siapapun di balik ini, tunjukkan dirimu. Kehadiran Oliver sungguh mengintimidasi. Para troll sudah malu-malu dan takut, tersebar langsung pada pandangan agresi nyata. Oliver bergegas ke arah saya dan melepas jubahnya, ingin meletakkannya pada saya. Saya tidak tahu apakah dia tulus atau tidak. Dan aku tidak tahu apakah aku merasakan kebencian atau penyesalan pada saat ini. Tapi tuanku tahu aku benar-benar lelah. Aku mengelus tangannya, mataku sedingin es. Sayangnya tidak ingin melihatmu. Aku berkata. Pada saat itu, semua kemarahan Oliver tampaknya menghilang. Meninggalkan dia berdiri di sana dalam kebingungan. Mendukung ibu gemetar saya. Berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah membersihkan diriku dan ibuku, Lemerget dari kamar mandi sampai Finder memegang mantel Oliver di tangannya. Amelia, bisa kita bicara? Dia bertanya. Aku tahu bahwa ibuku pergi menemuinya sementara aku sedang mandi. Aku duduk di kursi, menundukkan kepalaku. Oliver mengatakan kepada saya bahwa dia tidak posting video, ibu saya mengungkapkan. Aku sedikit terguncang. Namun, kebenaran tidak berarti apa-apa sekarang. Aku berkata, orang-orang di internet tidak akan percaya. Ibuku menghela nafas dan berbicara dengan lembut. Sebenarnya, aku tahu kau meninggalkannya untuk mengumpulkan uang untuk operasiku. Tangan saya berguncang sedikit. Pada saat itu, ibu mengulurkan tangan dan menggenggam tangan gemetar. Tapi kali ini, aku tak mau kau mengambil pilihan yang akan kau sesali seumur hidupmu karena aku. Hidungku tergelitik dengan rasa kesedihan. Ketika saya melihat ke atas, air mata sudah mengalir di wajah saya. Ibu saya tersenyum ramah dan berkata, "Goan bicara padanya." Kemudian dia meninggalkan bangsal, meninggalkan kekacauan di sana dalam kebingungan, merasa ketakutan dan penuh harapan.
Oliver memasuki bangsal dengan kepala menunduk, tampak khawatir. Aku jarang melihat dia begitu berhati-hati sebelumnya. Setelah lama terdiam, ia mengambil inisiatif untuk berbicara. Amelia, aku salah tentang pengawasan. Aku seharusnya tidak mengancammu. Tapi percayalah, aku tidak diposting video itu. Oliver mengaku. Melihat bahwa aku tidak bereaksi, Oliver alitle di kerugian. Dia mengulurkan tangan untuk menahanku. Tangan, tapi Linstin terselubung menarik diri. Dengan segera, Oliver menundukkan kepala dan memohon, "Maaf atas apa yang telah kulakukan padamu. Aku tidak meminta maaf, tapi tolong lihat aku lagi," seru Oliver. Suaranya tersedak. Akhirnya, ada sedikit emosi. Kembali ke mata saya saat aku menatapnya. Oliver meraih tanganku dan memohon, "Amelia, aku akan menjelaskan semuanya, mari kita mulai dari awal, tolong." "Tidak," aku menjawab dengan lembut. Suara saya tenang. Tapi mendarat di telinga Oliver seperti pisau tajam menusuk dadanya, menimbulkan rasa sakit dalam dirinya. Aku bertemu tatapannya dengan tenang, tanpa emosi apapun. "Oliver, pernahkah kau berpikir bahwa mungkin kita tidak ditakdirkan untuk satu sama lain? Terlepas dari salah siapa itu, sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri ini." Panik menguasai Oliver sepenuhnya. "Dapat mengubah apapun Anda tidak memuaskan dengan. LT salah saya untuk membatasi Anda. Aku hanya takut kau akan meninggalkanku lagi. Aku juga bersalah, jadi aku tidak menyalahkanmu. Tapi aku benar-benar lelah. Apakah itu Anda Orsesar? Aku sudah cukup." Aku bilang tidak. Oliver membenamkan kepalanya di telapak tanganku. Air mata mengalir di wajahnya. "Tidak akan membiarkanmu pergi. Kau bukan anak kecil lagi." Aku dengan lembut membelai rambut lembutnya. "Bukan begitu caranya. Anda tidak bisa hanya mengatakan tidak dan mengharapkan siapa saja untuk mematuhi. Selain itu, Anda tidak pernah benar-benar mengerti apa yang saya inginkan dari awal sampai sekarang." Oliver terdiam, menatapku kosong. Senyum kejam akhirnya muncul di wajah dingin. "Yang kuinginkan adalah rasa hormat, dan kau tak bisa memberikannya padaku. Cepat! Amelia, aku bisa memberimu apapun yang kau mau." Oliver memohon dengan sangat. Kemudian, bangsal jatuh ke dalam irilenche. Dalam kekosongan ruangan, hanya suara angin dan Oliver yang patah nafas yang bisa didengar. Rasanya seperti kekekalan berlalu sebelum Oliver akhirnya melepaskan tekad kejunya yang terukir di wajahnya. "Baiklah, akan kuberikan padamu," dia mengaku. Aku tidak pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Adapun berita yang beredar di internet, itu secara bertahap diklarifikasi selama bulan berikutnya. Dalang dibalik pengawasan video ternyata untuk Lamiatet keuntungan. Pada malam ketika aku di penjara, dia telah mencuri kamera pengawas. Tweet mencemarkan nama baik yang diposting by Lamia dengan cepat disangkal oleh bukti yang diberikan oleh Emery dari klub. Rekaman kamera pengawas klub menunjukkan Lamia telah merencanakan seluruh insiden termasuk dia memukuli saya dan serangan balasan saya. Kritik terhadap Lamia membanjiri Tionline. Sialan. Ternyata Lamia adalah real mistress. Dasar jalang licik. Il Apos, anggota lama kluba, Mr. Adams tidak memiliki perasaan for Lamia sama sekali. Dia melemparkan dirinya padanya. Itu benar. Lamia mengandalkan dia. Kemiripan dengan Amelia dan mengganggu Mr. Adams. Saya telah menemukan bahwa Lamia profesional hasil kompetisi hasil werefaket. Dalam sekejap, opini publik mencapai klimaks baru. Dan Lamia menjadi target utama penghukuman. Sebenarnya, netizen tidak pernah peduli tentang kebenaran. Yang mereka butuhkan adalah menjalani kehidupan untuk mengarahkan emosi mereka ke arah dan melampiaskan frustrasi mereka. Setelah melihat hal-hal melalui, aku meletakkan ponsel saya dan mengemudi untuk mengambil ibu saya dari rumah sakit. Pemulihannya telah stabil, dan dia akhirnya bisa pulang hari ini. Begitu aku tiba di rumah sakit, aku melihat ibuku memegang buket bunga yang besar.
Warna kulitnya merona dan cerah. Dengan bercanda, aku menggodanya. "Oh, siapa yang mengirim bunga ini? Sangat romantis." Ibu saya menggelengkan kepalanya dan mengatakan apa-apa. Saya membantunya duduk di kursi penumpang dan akan kembali ke tempat duduk saya sendiri. Ketika Al menangkap sekilas cahaya metalik. Setelah pemeriksaan lebih dekat, aku menyadari itu adalah Lamia. Rambutnya acak-acakan, menyenangkan mental tidak stabil. Apa yang lebih menakutkan dari itu? Dia bergegas ke arahku dengan belati tajam di tangannya. "Amelia, aku akan membunuhmu." Malu. Bahaya menimpa dalam sekejap, sehingga saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Secara insting, aku menutup mataku. Namun, bukannya merasakan rasa sakit yang diharapkan. Aroma yang kuat memenuhi hidungku, dan aku tiba-tiba membuka mies. Di depanku berdiri Oliver, lengannya terentang melindungi. Mulutku menganga, dan aku tidak bisa menahan tapi berteriak. Saat aku melihat sekeliling, penglihatanku ternoda oleh darah merah yang hidup. Lamia mencoba untuk menyerang lagi, mengambil keuntungan dari kekacauan. Tapi Oliver menggenggam giginya, menahan rasa sakitnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Sementara itu, pihak keamanan rumah sakit bergegas maju dan dengan cepat menahan Lamia Oliver. Setelah kehilangan makna darah, runtuh bawah sadar. Oliver koma di rumah sakit selama beberapa hari, dan aku terus mendampinginya. Ibu saya mengungkapkan bahwa Oliver telah diam-diam mengunjunginya dari waktu ke waktu. Dan dialah yang telah mengirim karangan bunga. Lalu kenapa dia? Oh. Suaraku bergetar ketika aku berbicara, tapi air mataku mengering. Membuatku tak bisa muntah lagi. Karena dia mencintaimu. Ibu saya menjelaskan dengan lembut. Dia ingin bertemu denganmu, Yethei juga takut menyebabkan kau terluka. Jantungku dimakan oleh, luar biasa rasa sakit. Ibu saya menyarankan saya untuk beristirahat, andai merawat Oliver untuk saya. Saya menggelengkan kepala dan menolak. Caesar datang. Dia berdiri diam-diam, memandangi Oliver Lee di tempat tidur. Sebelum berpaling ke arahku. "Ini adalah hasil dari penanganan Anda. Maafkan aku." Aku bergumam, menundukkan kepalaku. Tidak dapat memanggil kata-kata untuk menjelaskan sendiri. Jika anak saya tidak bangun, aku tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Caesar mengancam akan menahan permusuhannya. Tabib akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku berkata, mengambil napas dalam-dalam seolah-olah membuat keputusan tegas. Akhirnya, aku mengangkat kepalaku dan bertemu dengan tatapan ayah Oliver. Apakah dia bangun atau tetap terjaga? Aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk membayarnya kembali. Caesar menatapku dengan dingin, bersiap untuk menyeringai. Ketika dia terganggu oleh suara lemah. "Kau mengatakannya." Dari ranjang rumah sakit. Oliver berjuang untuk membuka baju besinya. Dengan susah payah, ia dengan lemah mengulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan bajuku. "Jangan bohong padaku." Oliver akhirnya terbangun dari koma. Untungnya, luka pisaunya tidak terlalu parah. Dengan keahlian medis top dan perawatan pascaanku yang rajin, Oliver akan segera diberhentikan. Sejak mengetahui bahwa ayahnya adalah pendukung keuangan di belakangku 3 tahun yang lalu, Oliver telah mengembangkan kebencian terhadap keluarga Towarshis. Setelah penyelidikan, sudah diungkapkan bahwa Caesar adalah dalang di balik penindasan cyberku. Aku tidak pernah mengharapkan kekejaman dari Caesar. Di bawah perlawanan Oliver, dia akhirnya mendapatkan kendali penuh atas keluarga Dedems. Membuat Caesar tak bisa mencegah kita bersama. Baru-baru ini, acara gembira terjadi dipersiapkan untuk kembalinya dia sebagai petinju profesional. Namun, kebutuhan seksualnya tetap sama kuatnya seperti sebelumnya. Menurutnya, dia tidak pernah berhubungan intim dengan wanita lain selama 3 tahun terakhir. Menyalurkan kerinduannya padaku. Latihan fisik yang intensif. Awalnya, Kel skeptis terhadap klaim-klaimnya. Tapi ketika ia menunjukkan rekaman pengawasan ekstensi dari rumah kami selama 3 tahun terakhir,
Aku terkejut dengan kontrol dirinya. Oliver sekarang selalu mengganggu saya Tomake untuk waktu yang hilang. Namun, setiap kali aku menunjukkan tanda keraguan atau ketidaknyamanan, dia akan menahan diri. Pada akhirnya, aku tidak tahan melihat wajahnya yang menyedihkan dan menyerah. Namun, Son menyadari bahwa sikapnya yang menyedihkan mungkin hanya tipuan untuk mendapatkan kebaikanku. Namun demikian, tak satu pun dari masalah ini lagi. Selama kita bersama, kita bisa mengatasi segala hambatan yang menghadang kita. Tahun berlalu, dan Oliver mencapai impian yang telah lama diidam-idamkan untuk memenangkan pertandingan besar. Menjadi legenda di boxing world. Sebagai perawat pribadi Oliver, reputasi saya secara signifikan membaik. Orang-orang mulai mengatakan bahwa perawatan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan celana pendek Andre Tiret untuk membuat comebacks. Bahkan memenangkan gelar Grand Slam. Akan tetapi, saya sudah lama menyadari betapa tidak konstannya opini publik di internet. Sikap orang-orang dapat dengan cepat berubah dari sikap skeptis menjadi pemujaan dan pujian. Selain itu, beberapa klub menawarkan cabang Meolive untuk bekerja sebagai perawat pribadi bagi mereka. Oliver terganggu oleh tawaran ini selama kemenangan juaranya, dia dengan hormat menolak semua permintaan klub. Ketika ditanya oleh reporter mengapa memilih itu, Oliver menatapku, membuatku tersipu tak terkendali. Lalu dia tertawa dan mengumumkan, "Karena Amelia adalah senjata rahasiaku untuk sukses."